Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa dalam renungan ibadah Minggu pagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera yang sejati. Karena hari-hari terus berjalan, waktu terus berjalan, dan dunia ini sedang diliputi oleh ketidakpastian. Harga-harga segala melambung tinggi, dan kehidupan manusia tidak ada yang memiliki satu kepastian. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita rindu hidup kita berjalan dengan damai sejahtera. Kita rindu hidup kita yang kita jalani dipenuhi dengan sukacita. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataan selalu berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita sebagai umat Tuhan. Dan yang perlu kita sadari bahwa selama kita tinggal di bumi yang sementara ini, kita tidak akan pernah berhenti untuk terus berjuang. Bagaimana kita menjadi umat pemenang? Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera yang sejati yang Tuhan selalu sediakan bagi mereka yang selalu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harga emas naik dan dolar pun bisa naik dan turun, tetapi yang pasti hanya kasih dan anugerah Tuhan yang tidak bisa berubah, tidak pernah bisa naik dan turun. Namun kasih Tuhan akan selalu ada dan selalu memberikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Poin pertama, bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera yang sejati, yaitu yang pertama, kita harus bisa menjaga iman kita. Kita melihat dalam satu peristiwa seorang wanita yang sakit pendarahan di dalam Matius pasal 9 ayat 20, di mana dia dengan iman percaya saja asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dengan iman yang sederhana ini, dan tidak ada orang yang tahu, dia percaya dalam hatinya, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Inilah yang menjadikan wanita ini memiliki kekuatan ketika dia mengalami satu mujizat yang luar biasa. Hanya dia dan Tuhan saja yang tahu di tengah-tengah keramaian orang banyak. Ini menjadi satu contoh bagi kita di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu, di tengah hiruk pikuknya kehidupan. Kita harus memiliki iman yang teguh sehingga kita tidak goyah oleh segala persoalan yang sedang kita hadapi. Kita harus memiliki iman yang kuat, yaitu iman yang mengalahkan dunia, bukan iman yang dikalahkan oleh dunia. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, poin yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera yang sejati, yaitu dengan memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang betul-betul Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga damai sejahtera yang sejati, yaitu dengan menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini menjadi ayat emas bagi kita juga hari ini. Bagaimana kita menjaga hati? Karena dari hati timbul segala keinginan, timbul dengan segala apa yang menjadi kerinduan cita-cita manusia. Oleh sebab itu mari kita menjaga hati, supaya apa yang keluar itu bisa memancarkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik. Sehingga bagaimana kita bisa menjaga hati? Kita harus selalu waspada, jangan lengah. Bukan berarti ketakutan atau terintimidasi atau selalu mencurigai. Sehingga waspada itu artinya bersiaga, siap selalu untuk menghadapi bahaya. Waspada juga berarti berhati-hati, tetapi tidak terintimidasi.
Sekali lagi, bagaimana kita bisa menjaga damai sejahtera? Jika kita bisa menjaga hati dengan tidak ketakutan, dengan tidak terlalu khawatir dalam menghadapi persoalan hidup ini, Bapak Ibu Saudara, melainkan apa yang kita percayai harus kita pegang teguh, sehingga apa yang Tuhan janjikan itu akan kita alami, Bapak Ibu Saudara, dan damai sejahtera itu kita akan peroleh dari Tuhan. Luar biasa. Dan kita akan melihat poin yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati dengan menjaga lidah kita, ucapan kita. 1 Petrus pasal 3 ayat yang 10 mengatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menjaga lidah kita, yaitu dengan menjaga apa yang kita ingini, dengan apa yang kita rindukan. Itu harus kita jaga. Ketika kita menghadapi kenyataan yang tidak seperti kita harapkan, hati kita ini harus tetap berfokus kepada apa yang baik yang Tuhan sediakan, yaitu ucapan yang kita sampaikan harus kita jaga betul, sehingga yang keluar bukan ucapan-ucapan yang melemahkan, ucapan-ucapan yang membuat kita ini menjadi tidak percaya atas apa yang kita percayai. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati? Dengan menjaga ucapan atau lidah kita. Kita akan simpulkan di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita, kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari apa yang kita keluarkan dalam hidup kita, ucapan kita sampaikan berkat, bukan kutuk. Ya, memang hari-hari yang kita lewati sekali lagi seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, melainkan sesuatu yang membuat kita ini menjadi cemas, takut, dan khawatir. Tapi marilah hari ini kita mau belajar untuk tetap menjaga damai sejahtera dengan menjaga ucapan kita, lidah kita dengan sesuatu yang baik, ucapan iman. Ya, jadi ada 3 poin Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga damai sejahtera yang sejati itu, yaitu dengan menjaga iman kita, menjaga hati kita, kemudian menjaga ucapan dan lidah kita untuk tetap sepadan seiring dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita akan hadapi hari-hari dengan penuh keyakinan, dengan iman yang Tuhan berikan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan renungan singkat yang memberikan kami kekuatan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadikan kami orang-orang yang kuat di dalam Engkau, menghadapi situasi, kondisi yang seringkali kami menjadi lemah. Tapi justru dengan firman-Mu kami boleh diingatkan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Berkati kami semua dimanapun kami berada, keluarga kami, lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.